Hai Sobat Cakep, selamat datang di podcast Cakep Polbangtan Medan. Perkenalkan, aku Anissa Kalvia Kalisa Siregar dari Program Studi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Dan aku Anggi Angeli dari Program Studi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, Sobat Cakep, di episode kali ini ada yang menarik ini. Apa itu, Anggi? Video kali ini beredisikan PMB, Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Wah, benar sekali dong Anggi. Semoga PMB Polbangtan Medan tahun ini menghasilkan camaba yang berintegritas dan menghasilkan camaba yang memiliki prestasi yang gemilang pastinya di Polbangtan Medan. Setuju banget. Kalau gitu langsung aja kita bahas tips dan trik bagaimana kamu bisa lolos di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, Sobat Cakep, kita udah sama kakak-kakak dan abang-abang yang ganteng dan cantik pastinya. Nah, tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu nih. Mungkin abang-abang sama kakak-kakaknya bisa nih dong perkenalkan nama, jurusan, dan lulusnya tuh dari mana ke camaba-camaba atau teman-teman sekalian. Mungkin dari abang yang sebelah kiri dulu, nanti dilanjut oleh teman-teman. Oke baik, terima kasih sebelumnya kepada MC yang tidak kalah cantik juga. Jadi perkenalkan, nama saya Prananta Pranginangin, alumni dari Madrasah Aliyah, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi, jurusan perkebunan. Oke, kalau kakaknya? Nah, nama saya Gustina Damanik. Saya lulusan dari SMK Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, yang dimana jurusan pertanian. Oke, lanjut nih ke abangnya nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdian Hamzah. Saya dari jurusan perkebunan, program studi teknologi produksi tanaman perkebunan. Saya lulusan dari Madrasah Aliyah. Oke, kita lanjut ke kakak yang cantik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Hani Astrianti, jurusan Pertanian Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, serta lulusan dari SMA. Oke, dan yang terakhir ini ke abangnya dong, boleh nih kenalkan ke teman-teman. Oke, baik. Halo, saya Hafid Kurniawan. Saya dari SMK PP, yang dimana jurusan saya di Polbangtan adalah penyuluh pertanian berkelanjutan. Waduh, cakep-cakep banget nih dari berlatar belakang background yang berbeda-beda. Oke. Kalau boleh tahu nih, dari abang yang paling tengah bajunya beda sendiri, kenapa sih memilih Polbangtan? Jawab jujur ya bang. Nah, kalau jujur dari saya sendiri, karena saya sebenarnya pengen melanjutkan berkuliah dengan jurusan perkebunan. Oke. Dan syukurnya ternyata Polbangtan Medan ada jurusan perkebunan. Kalau saya sendiri seperti itu. Kalau kakak yang sampingnya? Saya itu sebagai jalur dari 3T, saya memilih Polbangtan Medan dikarenakan saya ingin melanjutkan pertanian di daerah saya, seperti pertanian berkelanjutan yang lebih modern lagi. Kalau kakaknya nih? Oke, kalau saya memilih Polbangtan ini karena di Polbangtan ini kan naungan Kementerian Pertanian Ya, nih. benar sekali. Jadi kita dibiayain full selama 4 tahun kuliah di Oke, sini. cakep. Kalau sampingku nih, abang ini. Kalau dari biografi sendiri, tadi dari pertanian, ngapain kita lari lagi ke bidang yang lain? Mending kita ke pertanian lain, so. Wah, linear ya. Abang yang samping? Kalau saya sendiri itu dari jalur umum, ya salah satu alasan saya karena satunya itu tadi beasiswa sampai selesai. Oke. Bang, kakak boleh kasih tahu nggak? Kakak abang ini masuk jalur apa nih untuk sobat camaba yang lagi nonton? Kakaknya? Saya dari jalur anak petani prasejahtera, yang dimana dia itu juga jalur 3T. Kalau abang itu? Saya jalur umum. Kalau kakak? Untuk saya jalur undangan anak petani dan penyuluh berprestasi. Bang Hafid apa bang? Kalau saya dari undangan SMK PP. SMKPP. Kalau bang Ferdi? Nah, kalau saya sendiri dari jalur prestasi. Oke, makasih ya. Nah, tadi kita udah denger nih kan dari abang-abang dan kakak-kakaknya tuh masuk ke Polbangtan dari jalur yang berbeda nih ya, dari 5 jalur yang berbeda. Tadi aku denger nih dari Bang Prananta sendiri gitu kan, katanya nih si Bang Prananta nih dari jalur umum nih kan Kak. Nah, Iya, betul. Bang, kita pengen tahu nih Bang, abang kan dari jalur umum ya, masuk ke Polbangtan Medan gitu kan Bang. Nah, gimana sih Bang cara daftar masuk ke Polbangtan? Ada nggak sih kayak syarat-syarat khususnya masuk ke Polbangtan gitu Bang? Mungkin bisa dong Bang, abang kasih sedikit singkat saja nih ke camaba-camaba Polbangtan Medan. Oke, siap. Nah, jadi untuk sobat-sobat camaba, ya adik-adik sekalian yang ingin mendaftar di jalur umum khususnya, itu ada harus melengkapi persyaratan. Yang pertama,
itu kita umur pertama kali untuk mendaftar dari umur 18 tahun dan umur terakhir itu 21 tahun. Yang mana untuk tinggi badan itu 160 untuk laki-laki dan untuk yang perempuan itu 155 cm. Yang mana melengkapi berupa administrasi yaitu berkas-berkas dari mulai rata-rata nilai yang mana itu minimal 75 dan untuk khusus Papua itu 65. Dan jadi untuk adik-adik sekalian, apabila ingin mendaftarkan diri ke jalur umum, juga jangan lupa lengkapi juga persiapan tentang materi-materi di komputer assisted test, yang mana nanti itu akan diujikan. Oke nih Bang, kalau misalnya di jalur umum sendiri itu kan Bang, ada nggak sih Bang, gimana sih tahapan-tahapannya gitu? Mungkin Abang bisa dong kasih tahu sesingkatnya gitu ke Camaba Polbangtan Medan. Oke, nah jadi ini berupa tahapan. Yang pertama itu ada administrasi, yang mana kita mengupload atau mengakses website dari Kapusdika, yang mana ketika kita mengunjungi website tersebut, kita pilih jalur pendaftaran. Kita upload berupa berkas dari mulai persyaratan yang tadi saya sebutkan. Pertama itu berupa nilai sampai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dari Polbangtan Medan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada tes CAT dan juga tes psikologi, yang mana itu ada soal berupa wawasan tentang pertanian, tentang perkebunan, tentang kewirausahaan, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian wawancara. Wawancara ini harus dengan matang-matang dan siap. Jangan nanti pada saat wawancara adik-adik sahabat Camaba tidak siap karena di tes wawancara ini banyak yang gugur. Kemudian yang terakhir itu ada tes kesehatan. Ya, sekian Oke, Kak. nah itu ya sobat Camaba Polbangtan Medan kalau dari jalur umum nih. Nah kita nih mau tanya nih ya, dari jalur prestasi itu Bang Ferdi tadi ya katanya, Bang boleh nggak sih kasih tahapannya mungkin ya, tahapan masuk jalur prestasi itu apa aja gitu Bang, mungkin dari administrasi sampai lulusnya nanti. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri ya, sebenarnya nggak beda jauh dari jalur umum. Jadi, cuman pembedanya lebih pertama di administrasi. Kalau di administrasi jalur prestasi, kita wajib melampirkan bukti akreditasi sekolah kita dan juga melampirkan bukti dari prestasi-prestasi yang telah kita raih selama SMA. Nah, kemudian setelah jalur prestasi, kita nggak ada jalur CAT tapi langsung wawancara. Nah, kalau jalur prestasi bedanya di itu aja. Nah, di wawancara sendiri lebih sering ditanya bagaimana pengalaman kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan dari prestasi yang kita upload itu sendiri. Dan untuk seleksi selanjutnya itu sama, ada tes kesehatan, daftar ulang, dan pengumuman kelulusannya seperti itu. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih ke Kak Putri sama Bang Hafid. Kalau umum udah, prestasi udah, nah kita mau nanya ke mereka berdua nih. Boleh dari Kak Putri dulu. Oke, kalau dari jalur undangan itu pertama-tama kita dari administrasi dulu, kemudian setelah kayak tadi dibilang sama Bang Prananta juga kita mengakses website resminya, dan yang kedua itu ada kita psikotes dulu. Oke, yang ketiga kita wawancara. Setelah lulus wawancara kita akan melaksanakan tes kesehatan. Lebih bedanya ya, lebih simpelnya. Kalau Bang Hafid, dari SMKPP kan Bang? Benar. Kalau dari SMKPP tidak beda jauh lagi. Sama aja sama Kak Bang Prananta, Bang Ferdi, sama yang Kak Putri. Yang membedakan dari SMKPP, kami itu ada pelampiran surat dari SMKPP menampilkan bahwasanya ini sebagian dari mahasiswa itu sendiri. Dan satu lagi tambahan, itu di bagian beberapa trik dari bagian lulusan, Iya. itu biasanya ditanyakan lagi ke pihak Dinas Pertanian bahwasanya apabila nanti kami setelah lulus dari sini bisa dilakukan pengangkatan di daerah setempat. Oh, jadi kita menjadi penyuluh swadaya ya? Ya, benar. Sekarang di rank Kak Gustina, karena tadi didengar Kak Gustina dari jalur 3T, boleh dikasih tahu nggak apa administrasinya yang bisa menjadi penunjang dari kawasan 3T tersebut? Yang pertama itu pendaftarannya nggak jauh berbeda dengan Kak Putri, yaitu sebagai jalur anak petani sejahtera juga kan. Nah, kita itu harus mengambil tanda tangan dari Dinas Pertanian, dan yang kedua itu kita ngambil surat dari penyuluh pertanian juga bahwasanya orang tua kita
terdaftar dalam Simultan. iya. Dan yang ketiga itu kita ngambil tanda tangan dari kepala desa. Begitu ya teman-teman Camaba. Oke Sobat Camaba, jadi kita udah dengerin nih kan dari abang-abang dan kakak-kakak yang berbeda masuk jalurnya ke Polbangtan Medan. Nah kali ini ada pertanyaan yang pasti Sobat Camaba tunggu-tunggu nih, bener nggak? Bener nggak? Bener kan? Oke, jadi di kali ini ada dua orang yang akan kita tanyain, yaitu Bang Ferdi yang masuk ke sini tuh jalur prestasi, dan Bang Prananta masuknya jalur umum. Jadi nih Bang, mungkin aku bakal tanya ke Bang Ferdi dulu ya. Bang, boleh nggak sih bocorkan tes wawancara dari jalur prestasi nih untuk Sobat Camaba yang nantinya tuh mau seleksi wawancara? Oke, nah untuk adik-adik Camaba semua, berdasarkan pengalaman saya dari jalur prestasi, yang paling utama itu paling sering dan paling yang selalu ditanya itu kenapa milih kampus Polbangtan Medan. Dan juga dan yang paling utama itu adalah kan kita daftar jalur prestasi, jadi kita melampirkan sertifikat penunjang kita. Dalam artian apa yang kita lampirkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan nanti kita melampirkan prestasi yang sebenarnya kita nggak kita edit gitu tuh. Dan juga tetap yakinkan diri kita, percaya diri bahwa kita yakin dan pasti bisa masuk di Polbangtan Medan melalui jalur prestasi. Kalau pengalaman saya seperti itu. Oke Sobat Camaba gitu. Jadi dari Bang Ferdi sendiri tuh udah ngasih tahu ya bocoran-bocoran wawancara. Semoga Camaba jalur prestasi itu menyimak ya. Oke, kita lanjut ke Bang Prananta untuk membocorkan nih mungkin ya untuk adik-adiknya Camaba yang mau masuk jalur umum. Iya. Nah jadi adapun sedikit bocoran tentang saya itu, poin yang pertama itu tidak jauh berbeda dengan Bang Ferdi. Yang pertama itu tentang motivasi. Mengapa memilih jurusan, kemudian prodi, dan juga kampus kedinasan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Kemudian yang kedua, untuk adik-adik Camaba, saya sarankan untuk komitmen atau mempunyai prinsip apabila sudah diwawancarai dan pertanyaan tersebut diulangi oleh pewawancara, tetap berpegang teguh pada jawaban yang pertama. Oke Sobat Camaba, jadi kita tuh pengen tahu nih ya, aku tuh pengen tunjuk ke Kak Hani nih. Nah Kak Hani kan udah jadi mahasiswa Polbangtan gitu kan. Aku pengen tahu lah Kak gitu, apa sih benefitnya jadi mahasiswa Polbangtan? Mungkin bisa kasih tahu ke Sobat Camaba? Oke, benefit yang kita dapat kuliah di Polbangtan itu salah satunya yaitu untuk mengembangkan soft skill kita, dan gitu mengembangkan penggunaan media video seperti itu, dan juga public speakingnya seperti podcast ini juga. Cakep banget. Oke, sekarang aku mau giliran ke Bang Hafid nih. Bang Hafid kasih tahu dong apa sih sebenarnya prospek ketika kita menjadi lulusan dari Polbangtan Medan. Nah, untuk prospeknya itu sendiri bisa menjadi wirausahaan, bisa menjadi asisten kebun, bisa juga menjadi penyuluh itu sendiri. Sekarang pertanyaan terakhir, yaitu satu kata dari abang dan kakak untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Dari abang yang paling ujung, Bang Oke. Prananta. Jadi sesuai prodi, presisi. Oke. Dari saya hilirisasi. Oke. Abangnya Pertanian modern. Wah. Berkelanjutan. yang terakhir nih. Regenerasi. Oke, keren. tepuk tangan dong kita semua. Itu dia sobat-sobat Camaba yang lagi nonton, semoga kalian semua menyimak dari pemaparan video kami di podcast Cakap Polbangtan Medan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Aku milenial. Pertanian milenial aku ya.
Udah KS. Oke sobat Oke sobat Camaba, jadi kita tuh pengen tahu nih ya, aku tuh pengen tunjuk ke Kak Hani nih. Nah Kak Hani kan udah jadi mahasiswa Polbangunan gitu kan, aku pengen tahu lah Kak gitu, apa sih benefitnya jadi mahasiswa Polbangunan? Mungkin bisa kasih tahu ke sobat Camaba? Oke, benefit yang kita dapat kuliah di Polbangunan itu salah satunya yaitu untuk mengembangkan soft skill kita, dan gitu mengembangkan penggunaan media video seperti itu, dan juga public speakingnya seperti podcast ini juga. Cakep banget. Karena aku mau nanya ke cowok yang sampingku ini, Bang Hafid, tahu nggak apa sih sebenarnya prospek ketika kita menjadi lulusan dari Polbang? Boleh kasih tahu nggak? Oke, untuk prospeknya kita sebenarnya jadi 4 aja. Yang pertama bisa jadi asisten kepala, pun itu menjadi penyuluh, dan menjadi ketiga itu adalah menjadi Oke, ulang dari yang maaf. Nggak satu dari. Sekarang Penyuluh SN asket. Pokoknya dia Bener. dan atau menjadi berwirausaha. Wirausaha, entrepreneur. entrepreneur sama arbaan. Iya. Satu lagi ini menjadi konsultan. habis itu udah nanya satu kata. Kau kan dia ya. Dari Sebenarnya ngaji-ngaji ini pun masuk. ya, Iya. So, dari yang kita Oke. Oke, sekarang aku mau giliran ke Bang Hafid nih. Bang Hafid kasih tahu dong apa sih sebenarnya prospek ketika kita menjadi lulusan dari Polbangunan Medan. Nah, untuk prospeknya itu sendiri bisa menjadi wirausahaan, bisa menjadi asisten kebun, bisa juga menjadi penyuluh itu sendiri. Oke, rupanya banyak cabang ya. Sekarang penutup dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak. Satu kata untuk kemajuan pertanian di Indonesia dari abang yang paling ujung. Presisi. Oke. Kakaknya? Tadi. Verifikasi. Aku berkelanjutan. aku pertanian modern. Aku berkelanjutan. Apa regenerasi? Aku ya. Oke. Aku berkelanjutan ya. 1, 2, 3. Sekarang pertanyaan terakhir yaitu satu kata dari abang dan kakak untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Dari abang yang paling ujung, Bang Oke. Prananta. Jadi sesuai prodi, presisi. Oke. Dari saya hilirisasi. Oke, Abangnya? Pertanian modern. Wah. Kakak Berkelanjutan. yang terakhir nih. Regenerasi. Oke, keren. tepuk tangan dulu kita semua. Itu dia sobat-sobat Camaba yang lagi nonton, semoga kalian semua menyimak dari pemaparan video kami di podcast Cakap Polbangunan Medan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Ya. Gue dengar kursinya. Oke.